Anggota Komisi 10 dari fraksi Partai Amanat Nasional, PAN, Desi Ratnasari berpesan kepada para pemain sepak bola yang telah mendapat kewarganegaraan Indonesia melalui proses naturalisasi, agar bisa berbaur dengan para pemain lokal dan mengikuti tradisi di Indonesia, sehingga bisa membuat timnas Indonesia semakin solid ke depannya. Hal tersebut disampaikan oleh Desi saat rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga serta PSSI terkait proses naturalisasi dua pesepak bola asal Belanda Eliano Johannes Reijers Lekatompesi dan Mees Victor Joseph Hilgers. Seperti diketahui, Komisi 10 DPR RI telah menyetujui proses naturalisasi kedua pemain tersebut untuk memperkuat timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI juga menyetujui permohonan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atau naturalisasi terhadap dua atlet sepak bola asal Belanda yakni Eliano Johannes Reijers Lekatompesi dan Mees Victor Joseph Hilgers untuk memperkuat tim nasional, Timnas, Sepak Bola Indonesia. Baik kawan-kawan, apakah setuju? Kata Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Pangeran Hairul Saleh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, yang dijawab setuju oleh para peserta rapat. Adapun permohonan naturalisasi itu disetujui setelah diajukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo yang didampingi perwakilan PSSI dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen. Permohonan naturalisasi itu pun berdasarkan Surat Presiden Nomor R47 Pres 09 2024 dan R48 Pres 09 2024. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, Supratman Andi Aktas yang hadir dalam rapat itu pun menyatakan sudah memeriksa semua dokumen kelengkapan permohonan naturalisasi itu sesuai peraturan perundang-undangan. Dito pun memaparkan bahwa kedua atlet yang dikenal dengan nama singkat Eliano Reijers dan Mees Hilgers itu merupakan atlet muda berusia 23 tahun. Keduanya, kata dia, memiliki darah keturunan Indonesia dari sisi ibu. Menurutnya ibu dan kakek dari Eliano lahir di Jakarta, dan kakek dari Mees lahir di Ambon. Keduanya pun, menurut dia, merupakan pemain sepak bola yang berposisi di sektor pertahanan. Dia pun mengatakan pihaknya mengajukan naturalisasi dua atlet tersebut dengan pertimbangan proyeksi pemberdayaan atlet untuk jangka pendek dan jangka panjang. Bahwa terhadap pemberdayaan atlet yang dimaksud dalam jangka pendek di bawah 5 tahun diperlukan untuk FIFA World Cup 2024, kata Dito. Terakhir ini dari fraksi Partai Amanat Nasional, pastinya Eliano juga ingin mendengar suara Teh Desi Ratnasari. Mangga. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Menteri bersama seluruh jajarannya dan juga PSSI yang sudah hadir, Pak Ses Kemenpora, terima kasih sudah hadir. Anggota DPR RI yang juga hadir Komisi 10, terima kasih dan hello Eliano. Hello, I hope you're fine there. And so we welcome you as an Indonesian citizen later on, inshallah. But the most important, please, we really hope you can collaborate and also you can adapt with Indonesian culture and with Indonesian team player as an Indonesian, not as who you are now. Tentu, thank you so much. Tentu yang paling penting sekali Mas Menteri yang harus terus dipikirkan adalah bagaimana semua tim player yang berasal dari naturalisasi atau sistem naturalisasi ini bisa menjadi sosok Indonesia yang tidak memisahkan diri. Karena kadang-kadang kita terpikir bahwa secara teknis kita hanya berpikir bagaimana bermain cantik untuk meraih prestasi sepak bola kita di tingkat nasional maupun internasional. Tapi kita cenderung melupakan akses psikologisnya yang dirasakan juga oleh para tim playernya yang hadir yang murni orang Indonesia tanpa melalui sistem naturalisasi. Nah, oleh karena itu tim building dalam konteks teknis permainan ditunjang juga oleh tim building dalam konteks psikologis, jangan dilupakan. Karena ini yang akan membuat mereka tetap menjadi tim yang solid untuk kemudian bisa meraih prestasi Indonesia. Itu catatan yang terpentingnya. Semoga apapun prestasi yang disampaikan oleh Mas Menteri, tentu dengan persetujuan dari PSSI juga bisa dimudahkan Allah untuk bisa mencapai apapun yang diniatkan bersama. Fraksi Partai Amanat Nasional dalam hal ini insya Allah menyetujui naturalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik
Republik Indonesia terhadap saudara Eliano Johannes Reizeners dan saudara Miss Victor Joseph Hilgers. Tentu juga semoga ini dimudahkan Allah untuk bisa menjadi orang Indonesia yang mengikuti tradisi Indonesia, yang menjadi kebanggaan Indonesia dan membawa nama baik Indonesia melalui sepak bola, tidak hanya dalam konteks saat ini saja tapi juga dalam konteks jangka panjangnya bisa membangun sepak bola Indonesia. Yang terakhir ingin kami sampaikan adalah saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri tempoh hari di Raker beberapa waktu lalu terkait dengan cabur-cabur yang memang out of the box, yang tentunya ini akan diperkuat di wilayah-wilayah tertentu yang mana kita tidak perlu merubah mereka untuk menjadi pesepak bola semua, tapi kita apresiasi kekuatan-kekuatan mereka menjadi orang-orang yang memang sesuai dengan kulturnya dan sesuai dengan kearifan lokalnya, sehingga kita bisa mengapresiasi kekayaan yang mereka miliki dan kekuatan yang mereka miliki sehingga menjadi kebanggaan mereka, dan Indonesia menjadi diverse, menjadi lebih banyak keragamannya, cabur-cabur yang memang menjadi kekuatan Indonesia. Jangan sampai dibikin satu. Zaman dulu kan kita banyak ya karbohidratnya, makannya banyak makanan apa-apa kan, ada yang pakai jagung lah, ada yang ketela lah, sekarang semuanya dikasih beras, dikasih nasi, jadi bingung. Nah oleh karena itu saya sangat setuju untuk mempertahankan kearifan lokal dan kekuatan lokal untuk cabur-cabur, sehingga yang berbeda, yang tidak menjadi cabur super prioritas di Kemenpora seperti yang kemarin kita ketahui, yang menyumbang emas di Olimpiade adalah justru bukan cabur-cabur yang super prioritas yang diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenpora. Itu saja catatan dari kami fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.